Hai, saya Dayan Jose Aurel dan kali ini kita akan bahas pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Growth merupakan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Ada beberapa hal yang dapat menjadi faktor pendukung kecepatan pertumbuhan dan perkembangan suatu makhluk hidup. Yang pertama ada faktor internal, dapat berupa gen dan hormon, maupun faktor eksternal yang dapat berupa asupan gizi, serta ada atau tidaknya suatu agen penyakit seperti cacing, jamur, bakteri, maupun virus pada makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tingkat tinggi diawali dari biji. Biji merupakan hasil pembuahan atau fertilisasi antara spermatozoa dengan ovum yang tumbuh menjadi zigot. Zigot kemudian tumbuh menjadi embrio. Embrio di dalam biji dilengkapi dengan cadangan makanan atau endosperma. Selanjutnya embrio akan berkecambah menghasilkan individu muda. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil dari 3 kegiatan, yaitu pembelahan sel, di mana sel membelah secara mitosis untuk menghasilkan 2 sel anak. 2 sel anak yang terbentuk kemudian akan membelah lagi, menghasilkan 4 sel anak, dan seterusnya hingga terjadi pertambahan jumlah sel. Selanjutnya ada pembesaran sel, yaitu pertambahan ukuran sel anak sebagai akibat bertambahnya substansi material dalam sel. Dan yang terakhir, diferensiasi sel-sel, yaitu perubahan sel-sel selama masa pertumbuhan hingga terbentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi berbeda, misalnya akar, batang, dan daun. A. Struktur biji. Biji tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu biji monokotil berkeping 1 dan biji dikotil atau berkeping 2. Di dalam biji terdapat calon individu baru atau embrio yang dilengkapi dengan cadangan makanan. Embrio dikelilingi oleh kotiledon, endosperma, atau keduanya. Kotiledon berguna untuk menyerap zat-zat makanan dari endosperma yang kemudian dipindahkan ke embrio ketika biji mulai berkecambah. Kotiledon pada biji dikotil berjumlah 1 pasang. Kotiledon pada kacang bolongan, misalnya kacang hijau dan buncis, berdaging tebal karena menyerap sari makanan dari endosperma ketika biji sedang berkembang, sehingga tidak memiliki endosperma lagi. Namun, kotiledon pada biji jarak sangat tipis karena persediaan makanan tetap berada dalam endosperma. B. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. 3 tahap proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. 1. Perkecambahan, yaitu berakhirnya masa dormansi biji di mana sel-sel penyusunnya tidak aktif membelah atau tumbuh, tetapi sel tidak mati. Hasil dari proses perkecambahan adalah pluma akan tumbuh dan berkembang menjadi batang dan daun, sementara radikula menjadi akar. Faktor yang mempengaruhi proses perkecambahan antara lain air, oksigen, suhu, serta cahaya. Berdasarkan letak kotiledonnya, tipe perkecambahan ada 2, yaitu perkecambahan tipe hipogial dan perkecambahan tipe epigial. Proses kedua, pertumbuhan primer, di mana terjadi pertumbuhan pada ujung batang maupun akar. Titik pertumbuhan primer terjadi pada akar dan batang. Titik tumbuh akar merupakan jaringan meristem yang dilindungi oleh tudung akar atau kalipta, di mana tudung akan mengeluarkan lendir polisakarida yang berfungsi untuk melumasi akar hingga mengurangi gesekan antara ujung akar dan tanah. Titik tumbuh batang merupakan bagian jaringan meristem pada ujung batang dengan tunas berupa kuncup. Kuncup tersusun atas sejumlah daun kecil yang menyelubungi pusat kuncup. Pada bagian paling ujung terdapat meristem apikal. Titik tumbuh batang tidak mempunyai pelindung khusus, tetapi jaringan pembalut bakal daunnya berfungsi sebagai pelindung. Tahap terakhir dari pertumbuhan yaitu pertumbuhan sekunder, di mana memiliki fungsi sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama ada faktor luar atau eksternal, yaitu segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan
dan sumbernya berasal dari lingkungan, dan faktor dalam atau internal, yaitu yang bersumber dari dalam tumbuhan itu sendiri dapat berupa gen dan hormon. 4. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dibagi ke dalam 2 tahap. Yang pertama, tahap embrio. Tahap ini dimulai ketika sperma bersatu dengan sel telur. Tahap embrio terjadi dalam 4 fase. Yang pertama morulasi, blasturasi, kemudian gastrulasi, dan yang terakhir organogenesis. Tahap selanjutnya yaitu tahap pasca embrio yang dimulai ketika hewan akhir atau menetas hingga dewas. Tahap ini merupakan proses pematangan hingga menjadi individu yang sempurna. Tahap embrio dibedakan 3 macam. 1. Regenerasi. 2. Metamorfosis. Biasanya terjadi pada katak dan amfibi seperti katak. Metamorfosis pada serangga dibedakan menjadi 2 yaitu metamorfosis sempurna atau holometabo yang meliputi fase telur, larva, pupa, dan imago individu dasa, contoh kupu-kupu lalat dan nyamuk, dan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola meliputi fase telur, nimfa, dan kemudian menjadi individu dewasa, contoh belalang capung dan jangkrik. Metamorfosis pavakatak meliputi fase telur, berudu, berudu berekor, katak mut, dan katak dewasa. Terakhir yaitu metagenesis di mana terjadi pergiliran generasi antara fase generatif dan fase vegetatif dalam siklus hidupnya, contohnya terjadi pada ubur-ubur.